Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma allimna ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la tu'akhidna bil jarirah wa aslih lana al alaniyata was sarirah. Waj'alna mimman yad'u ilaika ala basirah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah, pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hadir di tempat yang mulia yaitu majelis ilmu. Ini yang harus senantiasa bahwasanya kita harus terus merasakan nikmat seperti ini. Nikmat hadir ke majelis ilmu, nikmat berkumpulnya kita dalam kebaikan, dalam ketaatan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita sering mendengar, bahkan melihat langsung bagaimana ketika para ulama, baik terdahulu sampai yang sekarang itu, ketika di awal majelisnya mereka itu senantiasa ketika di awal pembicaraannya itu mengingatkan kita tuh senantiasa akan besarnya nikmat karunia Allah, yaitu hadirnya kita ke majelis ilmu. Karena kan kadang kita itu karena sempitnya cara pandang kita, memandang nikmat Allah itu hanya sekedar makanan atau minuman yang membuat tubuh kita, badan kita kenyang atau tenggorokan kita basah segar. Kadang-kadang kita seperti itu sebab sempitnya kita dalam memandang sebuah nikmat. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwa man lam ya'rif nikmatallahi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara adzabuhu. Ada ulama mengatakan bahwa orang barang siapa yang hanya mengenal nikmat Allah hanya lewat makanan, minuman saja, ini menunjukkan faqad qalla ilmuhu, menunjukkan bahwa ilmunya, kenalnya dia kepada Allah begitu dangkal, sedikit. Wa hadara adzabuhu, dan dia telah pasti akan datang kepada dia siksa azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan meremehkan atau menyepelekan nikmat makan, minum, tidak, itu nikmat agung. Cuman yang menjadi masalah ini cara pandang kita yang sempit. Kita hanya memandang nikmat Allah itu hanya sesuatu yang dapat kita konsumsi atau sesuatu yang dapat kita gunakan, kita pakai, kita kendarai, atau yang lainnya.
Nah, yang menjadi masalah itu seperti ini, cara pandang kita dalam memperhatikan nikmat Allah. Sempitnya kita dalam menilai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sempit pandangannya, cara pandangnya terhadap nikmat Allah, dia itu dangkal. Ilmunya dia, kenalnya dia kepada Allah. Kenapa? Sebab orang yang kalau mengenal Allah, sudah mengenal Allah, dia pasti akan luas juga pengetahuannya, ilmunya akan nikmat-nikmat Allah. Orang yang kenal Allah itu, walaupun dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia terkena musibah misalnya. Baik dalam keadaan dia hajatnya belum terijabah dikabul. Atau banyak urusan-urusan. Dalam keadaan sakit. Pokoknya orang yang mengenal Allah, dalam sikon apapun, situasi apapun, kalau mengenal Allah, dia akan senantiasa memandang hal itu merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kalau orang yang mengenal Allah, dia pasti akan luas pengetahuannya juga akan nikmat-nikmat Allah. Sehingga dikatakan juga wahadara adzabuhu, kalau orang yang hanya mengenal nikmat Allah itu lewat makanan minuman saja, ada waktunya dia akan celaka. Semisal gini, ada orang itu berada di sebuah rumah yang begitu luas. Di dalamnya banyak kamar. Kemudian fasilitasnya banyak, terpenuhi semuanya. Tapi dia itu hanya duduk di dapur. Kemudian bilang, rumah ini hanya cocok untuk minum dan makan doang. Kira-kira, ini ada orang yang nih berada di rumah yang besar, kamarnya banyak, fasilitasnya banyak, semuanya ada. Tapi dia ini hanya berada di dapur, sambil duduk di dapur. Lalu bilang, rumah yang ini ternyata hanya cocok pantas buat apa? Buat minum, makan doang. Kira-kira, yang sempit rumahnya atau cara pandang dia? Cara pandang yang sempit, bukan rumahnya. Tak orang rumahnya luas. Rumahnya luas, kamarnya banyak, fasilitasnya tersedia semua. Karena dia hanya memandang, dia duduk di dapur, kemudian memandang, ternyata ini rumahnya hanya cocok buat apa? Buat makan doang. Berarti yang sempit bukan rumahnya, ternyata yang sempit itu cara pandang dia terhadap rumah tersebut. Begitupun kita. Kalau kita hanya memandang nikmat Allah itu berupa sesuatu yang dapat kita makan, konsumsi atau yang lainnya, kita ini emang dangkal berarti kenalnya kita kepada Allah. Tanda kedangkalan kita terhadap Allah yaitu tatkala kita hanya memandang nikmat Allah hanya sekilas sesuatu yang dapat kita konsumsi saja. Sedangkan nikmat Allah berupa iman, hidayah, taufik, ilmu, hadir majlis ilmu, kesehatan, keluarga dan yang lainnya, kadang orang kurang memandang dan cerdas dalam memandang serta menilai nikmat-nikmat Allah yang mulia seperti ini. Maka alhamdulillah bahwa dengan hadirnya kita di majlis mulia ini nikmat agung dan mulia yang harus senantiasa kita rasakan. Lalu kita syukuri agar senantiasa Allah tambahkan nikmat yang lainnya. Maka dengan keberkahan kita di hadir majlis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah pengetahuan kita, ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga hati kita selalu hidup kenal kepada Allah dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup yang menjadikan sebab hidup kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita kembali belajar
juga belajar memahami, mentadaburi, mentafakuri, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah berada pada surat Al-Hijr ayat keempat, di mana di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Di dalam surat Al-Hijr ayat keempat Allah menyatakan bahwa wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Allah mengungkapkan bahwa tidaklah kami menghancurkan, membinasakan suatu daerah, suatu kampung, bahkan suatu negeri, bangsa, kecuali semuanya itu telah diatur dengan ketetapan Allah yang sudah jelas dan diketahui. Sehingga ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada satupun dari kaum manusia yang dapat menyegarakan datangnya sebuah ajal atau menunda-nundanya. Di sini kita jelaskan dulu bagaimana munasabah ayat ini atau hubungannya, kesesuaiannya, kecocokannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Karena biasanya dalam memahami sebuah Al-Quran itu, diantaranya kita harus mengetahui munasabah ayat yang saat ini dengan yang sebelumnya. Atau kadang ada munasabah kesesuaian atau hubungannya surat ini dengan surat sebelumnya. Atau awal surat ini dengan akhir surat sebelumnya. Biasanya ada munasabah dalam ilmu tafsir itu. Kesesuaian, hubungan, ikatan antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Di mana di ayat yang sebelumnya itu dijelaskan bahwa Allah itu tatkala menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Kemudian disebarkanlah firman Allah, wahyu Allah itu kepada para kaum oleh Nabi. Kemudian Nabi mendapati daripada kaum Nabi itu ada orang-orang ahli kufar, para kufar Quraisy yang tidak beriman, tidak mempercayai akan wahyu atau Al-Quran yang Allah berikan, yang Allah turunkan dan berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam artian tatkala Nabi ini sudah diturunkan sebuah wahyu, lalu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Ada sekelompok orang yang tidak mempercayainya. Ada yang tidak percaya, tidak beriman, bahkan mendustakan. Nah, tatkala melihat hal seperti itu, Allah langsung mengingatkan kepada Nabi, secara tidak langsung mengajarkan kepada Nabi, tidak usah cemas. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Udah biarkan mereka itu yang tidak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi, nggak beriman kepada Al-Quran, biarkan mereka. Biarkan mereka menikmati hidupnya yang sementara di dunia, biarkan mereka makan. Biarkan mereka itu foya-foya. Biarkan mereka itu terlalaikan oleh angan-angannya. Biarkan mereka. Biarkan saja orang-orang yang seperti itu. Fasawfa ya'lamun, nanti pada akhirnya mereka pun bakal sadar, oh ternyata apa yang mereka lakukan waktu itu merupakan muqaddimah awal nanti kerugian, kesengsaraan dia nanti di akhirat. Maka Allah secara tidak langsung mengingatkan, nah, jangan apa? Jangan cemas, kemudian jangan bertanya. Kenapa nggak langsung dimusnahkan saja, dibinasakan saja orang-orang yang membangkang itu, orang-orang yang nggak mau beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul. Kenapa nggak langsung dimusnahkan saja? Sehingga Allah berfirman pada ayat setelahnya, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ingat, kami tidak akan membinasakan suatu
bangsa kecuali semuanya itu telah Allah atur. Sudah ada waktunya, tinggal tunggu saja. Seperti itu bahasanya. Maka tugasnya Nabi itu dalam artian udah tugas engkau wahai Nabi menyampaikan saja. Adapun akibat perbuatan mereka yang enggak mau beriman kepada Allah, Rasul dan Al-Quran, biarkan saja. Nasibnya, kebinasaan, kehancurannya udah diatur kok, tenang saja. Nah, ini maksudnya. Maka di sini wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum, ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kita sebuah pendidikan bahwa yang namanya suatu bangsa itu pasti akan mendapati pada waktunya apa? Kehancuran. Pasti akan hancur. Yang namanya apa? Sebuah bangsa. Dari teks zahirnya ayat ini bahwa setiap yang namanya suatu bangsa, negara itu pasti akan menemui ajalnya, menemui kehancurannya. Walaupun negara itu disebut negara yang apa? Yang modern, negara yang penuh dengan kemajuan dari teknologi, pendidikannya, ekonominya, sainsnya, atau yang lainnya. Kalau waktu kehancurannya sudah tiba, ya hancur. Seperti itu. Bahkan kan ada istilahnya itu sekarang sebuah teknologi atau pengetahuan yang mampu mendeteksi sebuah cuaca, iklim, atau terjadinya sebuah bencana. Ada kan? Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-istisyar an bu'ud, yaitu remote sensing, yaitu sebuah alat yang mampu mendeteksi suatu cuaca, iklim, atau apa? Bencana suatu tempat. Ada alatnya, ada. Ada di bagian pemerintahan kita namanya BMKG seperti itu. Ada. Tujuannya untuk mengetahui cuaca hari ini, iklim hari ini, atau kemungkinan terjadinya suatu bencana di suatu tempat. Ada. Tapi kata Allah mengingatkan bahwasanya yang namanya suatu bangsa, walaupun kemajuan yang ada pada di situ pesat, tapi kalau waktunya hancur, ya hancur. Bahkan kan ini juga mengingatkan bahwa orang itu merasa sombong biasanya dengan hasil pengetahuan atau teknologi atau sains yang dia dapatkan. Oh, misalkan ini penemuan, bahwasanya saya mendapatkan penemuan, yaitu alat yang mampu mendeteksi sebuah apa? Sebuah iklim atau cuaca atau yang lainnya. Padahal hewan pun bisa kok gitu. Hewan, bahkan hewan yang disebut hewan yang paling dungu, yaitu apa? Keledai pun dia mempunyai insting, yaitu kalau di suatu tempat itu apa akan terjadi sebuah bencana, dia tuh udah punya insting. Mulai apa? Mulai kabur, meninggalkan tempat itu. Semua hewan pun sama, punya insting seperti itu. Kalau suatu tempat itu punya apa, akan terjadi sebuah musibah, udah tahu, sehingga meninggalkan tempat tersebut. Nah, orang-orang mulai sombong, oh, mampu punya apa? Pengetahuan atau teknologi, sains yang apa? Yang menjelaskan tentang ini. Mampu mendeteksi sebuah cuaca, iklim, atau terjadinya suatu bencana. Tapi ingat, kalau kehancuran sudah tiba, waktunya tidak ada yang mampu menunda. Para jamaah rahimakumullah, di sini pun kita pun harus mempertanyakan, apakah firman Allah wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum, apakah firman Allah ini menjelaskan bahwa yang namanya suatu bangsa itu semuanya pasti akan binasa? Akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Suatu bangsa, negara, daerah, ataupun itu, apapun itu, apakah pasti semuanya rata akan apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adzaban syadida. Allah berfirman dalam ayat lain bahwa tidaklah suatu kampung
ataupun bangsa kecuali kami sendiri yang akan membinasakannya, menghancurkannya sebelum tiba hari kiamat. Nah, Allah menjelaskan ini. Apakah semuanya berarti akan dihancurkan oleh Allah? Terus bagaimana dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Firman Allah yang menjelaskan bahwa seandainya penduduk suatu bangsa itu beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit ataupun dari bumi. Kan ini seakan bertentangan. Oh, berarti ayat ini tidak umum, tidak semuanya. Tidak seluruh istilahnya suatu negara itu akan dihancurkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah itu menghancurkan suatu bangsa di saat kaum yang ada di negara itu emang benar-benar telah berbuat kezaliman. Maka dalam ayat lain Allah menyebutkan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah itu tidak akan membinasakan, menghancurkan suatu bangsa dengan kezaliman, sedangkan di dalam bangsa itu, negara itu masih ada orang-orang yang senantiasa takwa iman kepada Allah. Ada orang-orang solehnya. Nggak bakalan Allah karena maka di sini secara tidak langsung Allah pun ngasih tahu, oh ternyata kalau seandainya di suatu negara, suatu tempat, suatu daerah itu masih ada orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang iman takwa kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar, itu pasti negara yang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pun pernah menyebutkan bahwasanya Allah itu pernah menghikayatkan suatu bangsa yang dulunya itu tentram, aman. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah itu menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengumpamakan ada dulunya itu sebuah bangsa yang aman, tentram. Ya'ti harizquha ragadan min kulli makan, yang mana di negara itu rezekinya itu datang dari mana-mana. Dari setiap penjuru tempat rezekinya Allah hadirkan untuk bangsa negara tersebut. Tapi fakafarat bi an'umillah. Akan tetapi tatkala oleh Allah sudah diberikan negara itu nikmat yang mulia, rezeki yang banyak, tapi malah kufur nikmat. Akhirnya Allah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Maka Allah hadirkan musibah, bencana, kelaparan, ketakutan. Sebab apa? Sebab orang bangsa itu orangnya senantiasa kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi intinya tidak semua ternyata yang namanya suatu bangsa akan dibinasakan secara mutlak. Selagi masih ada di dalamnya hamba-hamba Allah yang masih mengenal Allah, itu maka akan dijamin keamanan suatu bangsa. Sehingga dalam hadis ataupun dalam riwayat disebutkan, walau la ibadun lillahi ruqqa. Seandainya bukan karena hamba-hamba Allah yang ruqqa, yang senantiasa bersujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasubiyatun rudda, masih ada anak kecil yang senantiasa menyusui. Wal bahaim rutta, dan masih ada hewan-hewan yang memakan rumput-rumput. La yusab alaikumul adzabu sobba, maka tidak akan dibinasakan kepada kalian yang namanya musibah. Selagi ada Selagi ada hamba-hamba Allah yang senantiasa rukka, ibadah kepada Allah, mengenal Allah, imannya kuat. Selagi ada itu, maka akan dijamin keselamatan negara tersebut. Maka dari firman Allah ini menjelaskan tadi, tidak semuanya ternyata suatu kaum itu akan dibinasakan.
Tapi di ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan umat terdahulu dengan umat Nabi. Terdahulu itu kalau ada umat para Nabi yang membangkang, nggak percaya, nggak beriman kepada para Nabi dan Rasulnya, itu langsung Allah seketika binasakan. Allah seketika azab. Itu umat terdahulu. Nggak beriman, membangkang, mendustakan, menghina para nabi dan rasulnya, Allah langsung seketika apa? Seketika siksa, seketika Allah musnahkan. Maka dalam hadis, dalam ayat lain disebutkan wa kullan akhadna bi dzambi. Semua kaum, baik kaum Lut, kaum Hud, kaum Tsamud, Fir'aun, Qarun dan yang lainnya, wa kullan akhadna bi dzambi. Semuanya itu Allah binasakan oleh sebab bi dzambi, kesalahan dosanya, berupa pendustaan, pembangkangan kepada para nabi dan rasulnya. Faminhum man arsalna 'alaiha hasiba. Dari mereka itu ada yang Allah kirimkan apa? Hujan batu. Hujan batu Allah hadirkan sampai orang itu apa? Binasa. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada lagi di antaranya mereka itu ada orang yang apa? Yang Allah turunkan suatu suara yang tiba-tiba dengan suara yang keras itu penduduknya langsung apa? Langsung musnah. Ada juga yang wa minhum man khasafna bihil ar. Ada orang yang Allah apa? Naikkan tanah kemudian digencet dengan tanah. Ada juga wa minhum man aghraqna. Ada yang Allah telamkan dalam lautan. Semuanya ketika umat terdahulu ketika berbuat dosa membangkang melawan kepada Rasul dan para nabinya langsung seketika Allah musnahkan. Tapi berbeda dengan umat Nabi, kalau ada yang membangkang, ada yang tidak percaya, ada yang mendustakan terhadap Allah, Rasul dan juga apa? Al-Quran, tidak seketika Allah langsung apa? Langsung musnahkan, tidak. Tapi diberikan tempo dulu agar mereka itu diberikan kesempatan oleh Allah agar apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu tujuannya. Ini keistimewaan, kemuliaan yang diperoleh oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW ketika bersalah, membangkang suatu umat Nabi, tidak langsung seketika Allah musnahkan. Musnahkan itu dalam artian Allah langsung apa? Hilangkan dia dari muka bumi, enggak. Terus, tapi sekarang banyak terjadi musibah-musibah di negeri kita ataupun di negeri kaum muslimin yang lainnya. Ingat, musibah yang Allah turunkan kepada kaum muslimin itu bukan azab, itu bukan siksaan, hanya peringatan. Ingat, musibah, petaka, bencana yang Allah turunkan ke kaum muslimin itu bukan azab. Dan ingat, jangan salah, orang itu memandang sebuah musibah ke suatu tempat, ini pasti karena azabnya, ini azab Allah, ini siksaan Allah. Tidak boleh. Karena apa? Karena penduduknya itu ahli maksiat. Ini cara pandang orang mukmin yang salah terhadap bencana yang Allah turunkan. Nggak boleh gitu. Orang yang memandang bahwasanya ini azab Allah atau bencana Allah, murka Allah karena kaumnya itu maksiat, sehingga Allah hadirkan banjir, longsor dan yang lainnya. Tidak bisa kita memandang seperti itu. Bisa, cuman bukan tugas kita yang menghakimi itu bahwasanya azab Allah, murka Allah, tidak. Kenapa? Karena kan tidak tahu bahwasanya bisa aja di daerah itu yang terkena banjir musibah ada orang-orang yang ahli Allah, ahli ta'ah, orang yang kenal Allah, yang senantiasa taat kepada Allah. Tidak semuanya ahli maksiat. Maka orang yang berpikiran seperti ini memandang suatu bencana karena azab Allah, ini tanda orang yang sombong. Merasa dirinya paling suci, nggak punya dosa. Bahkan ada orang yang memandang akan musibah ini, oh ya Allah, kenapa saya? Kenapa saya yang diturunkan musibah itu, kenapa harus saya? Yang harus diuji, kenapa saya?
Cara pandang yang gitu pun salah juga. Kenapa orang yang berpandangan terhadap musibah ujian yang Allah berikan kepadanya lalu bilang, kenapa harus saya yang diuji, bukan mereka yang di sana ahli maksiat? Oh, ini pun salah juga. Berarti orang ini menganggap dirinya paling bersih juga dong, kayak nggak punya dosa. Ataupun ada orang yang memandang musibah bencana itu, ini mah murni bencana alam. Salah juga. Karena kalau orang yang mengatakan, oh ini murni bencana alam, menafikan, meniadakan kehendak Allah. Salah juga orang yang memandang hal ini. Tapi cara pandang yang benar terhadap sebuah musibah bagi seorang mukmin, oh ini peringatan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah menyebutkan kami tidaklah mengutus suatu tanda-tanda kekuasaan Allah, di antaranya musibah mungkin. Itu hanya illa takhwifa, hanya sebuah peringatan saja, bukan sebuah azab atau siksaan. Maka dalam ayat ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala memahami bahwasanya kehancuran, kebinasaan itu hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya musibah, bencana yang terjadi ke kaum muslimin itu bukan azab, tapi peringatan. Bahkan bisa saja menjadi sebuah wasilah diangkatnya derajat dan juga dihapusnya berbagai macam dosa. Tidak ada kerugian terhadap bencana yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Karena intinya semua itu agar menjadikan mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keberkahan ayat ini dan juga dengan sedikit kita mempelajari ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hijr ini ayat keempat dan kelima, kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan, memusnahkan sebuah kaum karena kezalimannya, bukan karena Allah zalim. Dan juga bencana atau musibah yang Allah berikan kepada kaum muslimin itu bukan sebuah murka Allah ataupun azab Allah, tapi itu merupakan peringatan dari Allah agar kaum muslimin ini kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dalam hati kita, memudahkan kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.